Hola, selamat datang kembali di The Derby. Real Madrid dihajar cedera. Kylian Mbappe pun gak datang juga. Sampai kapan Madrid menunggu si tuan muda? Kita bahas di The Derby. Segar tahan lama dengan kekuatan alam. Baru Rexona Men Natural Fresh. Lebih segar. Lime Cool dengan 3 kali kekuatan kesegaran. Charcoal Fresh. 3 kali lawan bakteri. Segar tahan lama dan percaya diri apapun aktivitasmu. Baru Rexona Men Natural Fresh. Harimu kembali fresh. I love Rexona. I love Rexona. I love Rexona. Bikin jadi fresh. I love Rexona. Ya, tentunya hari Senin adalah hari yang berbahagia. Kalau sebelumnya bagi fans Manchester United, tadi malam yang berbahagia adalah fans Chelsea karena Fans Arsenal dan dan juga City. ya, dan City. Karena seri mereka. Karena mereka seri. Tapi fans Chelsea juga sedikit lagi di atas angin karena para pemain-pemain yang tadinya nggak jelas sekarang mulai berturun-turun gitu kan. Ketahuan mukanya yang mana dan ada pemain yang muncul ke permukaan bernama Axel Disasi. Bisa sih. Iya. Itu dia. Tapi sebelum kita membahas hasil-hasil yang sudah terjadi di Premier League pembukaan partai pertama, kita langsung masuk dulu ke segmen Kardus adalah kunci. Ya, ada mantan legenda Manchester United yang memberikan sebuah statement yang harus lu nilai nih Coach Jasin. Apakah ini adalah statement kardus atau ini statement yang objektif ya. Kita lihat dari Dimitar Berbatov dulu nih. Jadi Berbatov bilang menurut saya yang akan menjadi juara Premier League antara Manchester United atau Chelsea. Kalau Manchester United oke lah debatable. Tapi Chelsea ini kan agak out of the box nih pendapatnya. Lo menurut lo gimana nih? Man United juga debatable. Debatable juga. Ya, jadi untuk gue ini sangat amat kardus. Karena kita tahu bahwa si Ten Hag ini pengen beli banyak pemain dan nggak ada duit. Ya. Jadi praktisannya beli 3 pemain. Ya. Siapa aja sih yang dibeli? Ya kan yang pertama kan Højlund. udah Højlund, terus udah beli pemain tengah siapa ya? Mason Mount, ya. Onana gitu. kan gantiin De Gea. Ya. Cuman di lapangan cuman 2 pemain aja kan. Ya. Nah, sekarang incar Amrabat tapi harus offload beberapa pemain dulu. Jadi praktis hanya 2 pemain. Nah, sementara dia butuh 5 pemain yang mau dia beli, tapi ambil duit dari mana nggak tahu. Nah, Chelsea kita tahu kita kemarin live comment. Ya. Anak muda semua Ya. dan jelas tidak ada kreativitas, banyak crossing dari belakang, nyaris nggak ada peluang yang dari bawah atau dapat peluang dari counter. Ya. Jadi untuk gue nggak tahu dasarnya apa. Emang sementara City sama Arsenal ya kalian lihat kemarin ya nggak banyak berubah, bahkan lebih kuat, cukup solid. Haaland langsung on fire. Dan walaupun Arsenal ugly win, tapi ini kan match pertama. Mereka punya mental untuk menang, itu yang penting. Jadi gue nggak ngerti dasarnya apa ini Berbatov ngomong kayak begini. Berarti kardus nih fix ya. Fix. Berbatov Anda kardus kata Coach Justin. Kita lihat juga statement yang kedua kalau ini dari legenda Arsenal Coach. Paul Merson dia bilang di salah satu show yang ada di Sky, dia bilang ini kaitannya terkait merespon kepindahan Harry Kane yang udah resmi kan. Ini lu juga bisa dibilang prediksi lo benar, kita pernah bahas ini di podcast selesai. Lo bilang Fix Harry Kane pasti ke Bayern Munich. Gak ada yang percaya. Gua sama Panji nggak yakin, tapi yakin. lu 100% yakin dan ini menjadi kenyataan. Kemudian Paul Merson bilang, ini kan mungkin kan karena dia legenda Arsenal, jadi dia rada-rada sensi dikit nih ya sama Spurs ya. Terus dia bilang, tanpa Harry Kane, Spurs hanyalah tim bottom half. Ini agak strong statement nih. Tanpa Harry Kane berarti dia lebih dekat ke posisi 11 sampai 20 katanya gitu. Ya. Menurut lo gimana? Ini kardus atau gue nggak setuju. Lo nggak setuju? Sebenarnya nggak sekardus Berbatov karena dia punya pelatih baru ya dan gaya bermainnya juga baru, which is better. Gue bilang memang nggak ada Kane kekuatan berkurang. Tapi untuk bisa dibilang mereka calon kuat untuk masuk 4 besar enggak juga. Nah, butuh waktu juga karena dua tim, 2 pelatih, beberapa pemain baru juga dan enggak ada Kane memang ngaruh banget. Cuman kalau dibilang ya mereka baru kemarin seri juga lawan Brentford,
permainan bagus, tapi kan tujuan permainan bagus ada meng-create banyak peluang dan cetak gol. Tapi kalau hanya permainan bagus is not enough. Dan mungkin ini pelatih butuh waktu, tapi kalau 11-20 enggak. Ya mungkin 10 sampai 8 lah. Ya, tapi nggak ke bottom half banget lah ya gitu. Enggak. Di atas bottom half. Ya. Ada kemungkinan nggak lo ngelihat sosok seorang Daniel Levy bisa cari ganti dari Harry Kane yang statement signing katanya mau nikung Arsenal Vlahovic. Enggak, kamu beli Lukaku. Ya, serius. Gue nggak bohong, mereka incer Lukaku. Ya nggak apa-apa lah kalau gitu mah gue dengan senang hati biar gue juga senang hati biar Juve nggak usah ngambil gitu kan. Betul. Nah, ada yang nyelamatin, ada Spurs. Oke. Ya kalau gitu kita akan membahas segera hasil-hasil yang sudah terjadi di partai pertama pekan pertama Premier League di segmen In Depth. Ya, sebelum kita maju ke Premier League, Coach, gue pengen lu kasih sedikit penjelasan dan pencerahan dulu sedikit nih sama para Dodi. Gue bilangnya sekarang Dodi. Domba the Derby. Anjay. Untuk para Dodi-Dodi yang sedang menyaksikan, mungkin kita kasih sedikit dulu, kita ke Spanyol dikit nih, Coach, sebelum kita ke Inggris ya. Nah, tepat 1 kali 24 jam sebelum pertandingan pembuka La Liga. Jadi Barca masih terancam tidak bisa mendaftarkan pemain-pemain barunya. Ya Vitor Roque lah, Ilkay Gundogan lah, Inigo Martinez lah. Praktis sebenarnya yang baru ke register ini 1 kali 24 jam nih sebelum partai pembuka itu 12 pemain. Gue bacain ya. 13 pemain. 13 pemain. Ya. 14. Ya, okay. Ada Ter Stegen, Jules Koundé, Eric Garcia, Christensen, Pedri, Gavi, Frenkie de Jong, Ferran Torres, Ansu Fati, Rafinha, Lewandowski, Dembele, tapi Dembelenya udah dijual. Ada 2 yang direcognize sebagai pemain under 21. Itu adalah Balde sama Lamine Yamal. Ya, ini yang wonderkid yang baru itu. Nah, sementara pemain-pemain yang lain ini antara ada yang kontraknya dinaikin belum bisa diregister karena permasalahan finansial. Ada yang karena memang baru gitu ya. Nah, gue coba tarik mundur sedikit. Sebenarnya kan yang tahun lalu tuh ini sempat dibahas juga panas kan. Yang kita tahun lalu juga 1 hari sebelumnya. 1 hari sebelumnya yang sampai hari terakhir di mana dia harus melakukan menarik tuas finansial. Menjual 2 hal. Satu adalah future TV rights. Yang kedua adalah BLM itu yang soal merchandising gitu. Nah, sekarang nih akhirnya berhasil didaftarkan. Berarti kita kasih kredit dulu dong buat Laporta. Oh iya, jelas. Berarti dia bisa menyelesaikan masalah keuangan yang cukup sulit dan pelik gitu ya. Kenapa bisa sampai hari terakhir, Coach? Padahal kan tahun lalu narasinya adalah nih, kalau gue boleh balik dikit, tahun lalu banyak sekali pemain-pemain senior yang katanya beban gajinya terlalu tinggi seperti Pique, Busquets, Alba. Nah, praktis kan nama-nama itu udah nggak ada sebenarnya, udah cabut musim. Kenapa masih sampai hari terakhir, Coach? Ini gue jelaskan. Jadi Barca itu utangnya pada saat Laporta masuk itu 1,2 miliar. Oke. Sekarang masih 1,2 miliar. Pertanyaannya kan adalah income itu kemana? Income itu satu untuk beli pemain. Mereka beli Lewandowski, beli Ferran Torres, beli Rafinha. Jadi income itu ada. Nah, di samping itu mereka bayar sekitar 330 juta lebih utang ke pemain yang ada. Yang zamannya Covid dijanjikan sama Bartomeu itu sudah dilunasin. Jadi dana yang masuk itu digunakan untuk hal-hal yang lain. Nah, artinya utang itu masih tetap stay, tapi mereka harus bisa membuktikan bahwa ada uang ekstra. Nah, uang ekstra itu nggak ada karena squadnya harus tetap diprioritaskan. Disitulah mereka cari income lagi, yaitu menjual Dembele. Nah, Dembele itu uangnya tidak boleh dipakai 50 tapi lebih dari 25%, karena yang dibayar bukan release clause tapi private clause. Bedanya apa? Lu jangan tanya gue nggak ada yang tahu juga. Intinya adalah yang dibayar yang Barca dapat itu di atas 25 juta tapi di bawah 50 juta. Ya mungkin somewhere 35-40 juta yang mereka dapatkan, dan itu nggak bisa dipakai semua untuk menutup
operational cost tahun depan. Ya. Jadi Barca ini cukup lebih ketat daripada financial fair play-nya UEFA, di mana mereka cuman boleh 70% spend dari income yang mereka miliki. Ya. Nah, disitulah dijual tuas lagi. Ya. Nah, itu Barca Studio. Ya. Itu mereka dapat 120 juta, Ya. sekitar 20%-an, nggak terlalu banyak amat. Tapi mereka juga kerjasama untuk mengincar pasaran Amerika, karena yang beli ini adalah perusahaan Meksiko. Ya. Oke. Jadi setelah itu terjual, sudah ada berita, mungkin lu belum baca, bahwa semua pemain sudah bisa diregister. Maka dari itu tadi gue yakin itu pemain sudah diregister semua. Ya. Ya. Jadi penjualan Kessie jangan lupa juga, Ya. penjualan Kessie, penjualan Dembele, Ya. hilang gajinya Alba sama Busquets, Pique, itu berpengaruh semua sehingga mereka tidak butuh banyak duit lagi, hanya menjual 120 juta. Kalau tahun lalu kan ratusan juta, 400, 500 yang harus dijual, ya kan? Sekarang hanya 120 juta untuk bisa mendaftarkan semua, dan katanya sih dalam 1-2 tahun Barca udah normal kayak dulu lagi. Ya, coba buat nge-fill gap-nya yang tadi Coach Jasin bilang bahwasannya saham Barca Studio sebesar 29% dilepas 29, ke oke. Libero Football. Ya. Libero Football ini ternyata dewan apa sih namanya penasehatnya itu ada Peter Kenyon, Coach. Oke. Peter Kenyon yang juga pernah Ex-Man menjadi United. Man United dan CEO Chelsea sebelumnya. Itu yang memberikan additional gap 60 juta euro yang harus diregister oleh Barcelona untuk bisa meregister pemain ini. Jadi ada 60 juta euro gap yang dirasa oleh La Liga harus diisi oleh Barcelona untuk bisa memenuhi regulasi tidak boleh besar pasak daripada tiang gitu. Dan tapi itu yang dapatnya 120 juta kalau nggak ya, salah. dan itu dalam stages gitu. Ya. Jadi nggak langsung Bertahap. nggak langsung 120 di depan, Ya. tapi bertahap. Nah, itu yang membuat akhirnya Barcelona dalam kondisi yang jauh lebih safe sekarang setelah berhasil mendaftarkan pemain, walaupun ya balik lagi ya tetap ada deg-degan sampai Utangnya satu sampai itu. kali 24 jam gitu kan, bahkan Betul. Kalau seandainya Barca tahun depan bisa jauh di Champions League, itu kan lagi extra income. nah itu menurut gue yang gap 60 juta itu yang terjadi karena kan tadinya mereka menjual tuas finansial dengan harapan seenggaknya lolos ke knockout Liga Champions, which is nggak terjadi Nggak kan. terjadi, ya, Itu betul. gapnya ada di sana Ya, tuh Coach, betul, sekitar betul. 15 juta euro kalau Ya. gua nggak salah. Itu yang harus ditutup dengan penjualan pemain. Ya. Akhirnya itu kenapa mungkin Kessie dilepas, Ya. Dembele mau nggak dia nggak bisa di fight juga Ya, gitu ya. kan. Hal-hal seperti itu yang akhirnya. Tapi at the end of the day ini Barcelona berhasil mendaftarkan semua pemain sehingga berada dalam posisi yang cukup strong untuk menghadapi La Liga. On the other hand, Real Madrid ini Enggak, sepertinya bentar, gue belum selesai. Oh, Gue tambahin dikit. Apa tuh? Bahkan Barca sekarang lagi nego dengan Cancelo. Karena ada duit ekstra itu. Jadi mereka entah itu loan terus dengan buying option tahun depan harus dibeli. Tapi yang jelas Pep nggak mau Cancelo. Jadi ada kemungkinan besar Cancelo pindah ke Barca. Bahkan gosipnya pun juga Neymar yang mau balik. Tapi Neymar kan udah ditawar Arab. Jadi kemungkinan besar dia ke Arab. Jadi opsi-opsi itu masih terbuka. Jadi Barca tidak separah yang orang pikir. Walaupun banyak utang, tapi semua tim juga punya utang. Mungkin kecuali MCT sama PSG yang duitnya nggak ada serinya. Betul. Nah, MU pun punya utang banyak dan lainnya. Chelsea pun perusahaan induknya pun ngutang untuk bisa beli pemain-pemain tersebut. Jadi utang nggak ada masalah selama lu bisa bayar. Nah, karena ada beberapa hal yang tidak Barca nggak jual pemain tapi beli pemain, nah itu kan ngitung semua. Nah tahun depan kalau seandainya ada berapa pemain bagus yang dijual, beli pemain baru ya, dan lolos ke Champions League sampai mungkin semifinal final atau whatever, itu extra income semua buat Barca. Ya, ini kalau gue tambahin sedikit, beberapa pemain yang dilepas, dilepas oleh Matteo Alemany dan Deco. Pertama itu Jordi Alba dengan total finansial yang bisa diselamatkan 36 juta euro, termasuk gaji yang di deferred di tahun lalu ketika pandemi itu total 36 juta euro. Samuel Umtiti 20 juta euro total yang itu bisa free transfer juga jualnya, yang bisa di save gitu ya. Kemudian ada dua pemain muda, Gustavo Maya dan
Alex Collado dengan combine save 4,5 juta euro. Busquets gitu kan 16 juta euro. Clement Langley yang kemarin dipinjemin ke Spurs. Dan sekarang itu mau dijual juga itu ya? juga akan dilepas, dan juga Serginho Dest. Sama terakhir Frank Kessie yang juga Sudah dijual. dan juga tentunya Dembele. Ya, Des sama Langley memang masih jadi masalah. Umtiti sudah dilepas ke Marseille kalau nggak salah, free transfer. Jadi kalau dua pemain ini seandainya dijual, ada extra income lagi. Ya, dan ini membuat tentunya Barca berada di posisi yang bisa compete ya dengan Real Madrid musim ini, karena masih bisa improve lagi skuadnya. Pemain yang baru udah bisa daftarin. On the other hand, Real Madrid lagi compang-camping nih Coach Justin. Karena satu, Courtois cedera semusim. Dua, baru aja Eder Militao harus absen lebih dari 6 bulan. Dan kabar buruk yang lebih datang lagi Mbappe dari pemain yang diidam-idamkan, Kylian Mbappe, yang katanya harusnya secara plan akan hadir musim depan secara gratis pula. Ternyata seperti yang kita bahas kemarin, ada skenario-skenario yang berjalan. Ada opsi ketiga yang gue selalu bahas, bahwa mereka bertahan kontrak perpanjang setahun tapi dijual nggak mahal tahun depan. Dan ini baru saja confirm ya. Kita bacakan statement dari PSG ya. Sebentar kita bacain. Ini dia. Setelah melakukan diskusi yang konstruktif dan positif antara Mbappe dan klub sebelum laga kontra Lorient, sang pemain dalam hal ini Mbappe telah kembali diizinkan untuk berlatih ke sesi latihan bersama tim utama. Ini berarti lobby-lobbynya antara kemarin kan keras-kerasan nih Coach. Satu. Enggak, bentar, gue koreksi dikit. Yang keras itu PSG. Yang keras itu PSG. Mbappe enggak pernah keras. Dia hanya menyatakan, ya gue masih ada kontrak dan ini gue selesaikan kontrak gue. Gue cuman nggak mau memperpanjang karena gue punya opsi perpanjang, gue nggak aktifin gitu doang. Dia so far dia cuman ngomong gitu. Dan opsi pertama Mbappe pertahankan, opsi kedua PSG pertahankan, opsi ketiga adalah damai, perpanjang 1 tahun depan dia bisa keluar dengan harga yang jauh lebih murah, dan itu tertera di atas hitam di atas putih. Kalau gue bilang PSG di sini kalah, karena PSG sudah berusaha dengan main keras, main vulgar. Untuk membuktikan siapa yang benar, ya kan? Ternyata dicuekin sama Mbappe. Nah akhirnya mereka lihat ternyata main keras tidak bisa, dan main keras nggak bisa, dan akhirnya mereka cari jalan tengah, yaitu persuasif, mendekati Mbappe, dan itu yang dilakukan. Jadi kalau dibilang diskusi konstruksi positif, udahlah, lu itu ngejilat diri lu sendiri, lu sendiri karena lu udah nggak bisa menang. Oke. Dan Mbappe, kalau gue bilang sikapnya Mbappe ya profesional. Dia selalu siap untuk bermain karena dia masih punya kontrak. Nah ini juga menarik karena ada statement dari perwakilan fans PSG, asosiasi perkumpulan fans PSG. Dia bilang, where do they stand? Gitu kan. Mereka selalu bilang mereka stand bersama klub karena mereka selalu menempatkan kepentingan klub lebih utama ketimbang individu. Tetapi tidak ada persepsi negatif terhadap Mbappe. Kami tetap mendukung Mbappe, kami mencintai Mbappe. Dia berharap ada resolusi terhadap antara Mbappe dan klub. Berarti ini kan menunjukkan bahwasannya sebenarnya image-nya Mbappe itu nggak negatif juga di mata fans PSG Coach gitu. Dan dengan apa yang dilakukan ini, ya berarti masih ada kemungkinan untuk dia kembali membela PSG pada musim ini. Nah, gue coba lihat beberapa spekulasi yang beredar gitu kan, terkait apa sih arti dari statement PSG ini. Kita kan nggak bilang dia perpanjang kontrak nih ya, nggak ada nih gitu. Meskipun kalau Kelavi kita selalu tahu, selalu sebelum hitam di atas putih dia udah melebih-lebihkan. Contohnya kayak kemarin ketika pengumuman perpanjangan kontrak Mbappe, pas dia akhirnya stay, nggak jadi pindah ke Madrid, ditulisnya kan 2025. Foto dan jersinya itu yang dipegang pas peresmian itu. Padahal kan 2025 itu opsi yang dimiliki Mbappe kalau dia mau perpanjang. Sebenarnya cuma sampai 2024. Itu maksud gue yang melebih-lebihkan. Nah kemarin pun akhirnya setelah statement ini dia bilang dia optimis Mbappe bakal memperpanjang kontrak lagi.
Iya. Nah, kita coba bahas nih ya. Jadi ada beberapa skenario yang beredar di media. Yang pertama adalah win-win solusi yang ditawarkan oleh PSG karena kan ada klausa ini Koci yang berlaku di tanggal 31 Juli. Bonus kesetiaan, loyalty bonus yang harus dibayarkan itu oleh PSG keluar. itu 68 juta euro. Opsi pertama, ya udah deh, itu dicoret aja, kita nggak usah bayarin nih Mbappe. Gitu, itu opsi yang pertama nih. Ya, lu stay lagi sampai akhir musim. Lu main aja nih, tapi gua nggak perlu bayar loyalty bonusnya. Berarti kan in this case PSG nggak terlalu rugi-rugi amat. Itu adalah katanya negosiasi pertama yang disampaikan. Negosiasi kedua yang kayak lu bilang, perpanjang setahun tapi release clause-nya tuh cuman 200 juta euro. Jadi masih di angka yang orang lain bisa aktifin tapi PSG nggak rugi. Gitu. Ini mana yang menurut lu yang benar? Karena kan kalau kayak gini kan dua-duanya situasinya Real Madrid rasa-rasanya rugi nih Koci. Karena Mbappe nggak jadi pindah secara tertulis tahun depan, terus juga stok striker udah habis. Harry Kane udah ke Bayern Munich. Enggak, gue kalau jadi Mbappe ya simple. Lu kalau mau gue tahun depan mau stay setahun dan tahun depan Madrid bayar, ya lu naikin bonus gue. Karena signing fee yang gue dapat dari PSG itu akan dari Madrid nanti itu akan berkurang. Iya. Jadi negonya di situ. Bahkan PSG ini main playing victim. Dia bilang ke Mbappe, pihak Mbappe, kalau lu tidak keluar, kita tidak dapat tahun depan lu keluar gratis, itu kita harus jual beberapa pemain inti dan bahkan staf karyawan di kantor harus kita pecat sampai segitunya. Jadi mereka itu udah kebakaran jenggot, sistemnya salah karena lu main keras di awal dan ya di Qatar mungkin itu berlaku tapi nggak di Eropa. Orang Eropa nggak bisa digituin. Makanya gue bilang lu harusnya dari awal persuasif, pendekatan persuasif tanpa bikin preskon. Oke. Dan itu tidak dilakukan oleh PSG, maka dari itu sekarang mereka backup ternyata main keras nggak bisa di Perancis ini. Ya gua harus main lewat jalur diplomatik. Karena kemarin juga mereka seri di kandang lawan Lorient karena ya emang ya bedalah lu di depan Messi, Neymar, Mbappe dibanding sama Asensio, Kang Ingli dan Gonzales ya jelas beda kualitas lah. Nah, ini berarti gimana nih jadinya efek dominonya ke Real Madrid nih Koci? Karena kan tadi gini, Real Madrid is very simple. Untuk Real Madrid siapapun yang datang itu ada value-nya. Mereka pengen Mbappe, mereka butuh Mbappe, tinggal hitung-hitungan. Worth it atau enggak? Kalau enggak worth it, mereka cari striker lain. Sesimpel itu. Karena kan sebenarnya gini, kalau kita tarik ya sebelumnya, opsi pertama yang diajuin oleh Carlo Ancelotti itu sebenarnya kan Harry Kane. Dia sampaikan itu ke Florentino Perez. Cuman Perez tuh nggak excited karena satu dia harus dealing sama Daniel Levy, dia ngerasa udah nggak kuat karena udah ada presiden sebelumnya ketika transfer Modric dan Gareth Bale, gimana painfulnya bernegosiasi dengan Daniel Levy, dia nggak mau lagi, intinya gitu. Yang kedua, dia mencoba menganalisa bahwasannya usia Kane udah 30, dia ngerasa nggak ada added value. Akhirnya dia veto, dia nggak mau. Ancelotti kecewa, dia akan fokus ke Kylian Mbappe. Kalau ini sampai ke delay setahun lagi, kan dia udah nggak beli nih, kan cuma Joselu doang. Berarti ini kan rusak nih planningnya membangun timnya nih. Sebenarnya nggak juga karena mereka kalau lu lihat kemarin dan sebelumnya mereka bermain dengan dua striker, Rodrigo sama Vinicius, belakangnya Bellingham. Pakai Diamond. 4-4-2 dan kemarin berhasil karena mereka di Bilbao menang 2-0. Tapi dan yang turun muda semua. Tapi kan ini masalah konsistensi. Modric sama Kroos itu udah menurun banget. Makanya nggak diturunin. Bahwa kemarin mereka bermain bagus, bocah-bocah ini bukan berarti adalah sebuah garansi kalau mereka akan bagus ke depan. Because there is no leader di tengah. Apalagi Militao sekarang cedera, Courtois cedera, mungkin mereka ambil Kepa, katanya mau loan Kepa. Terus ya gue nggak tahu ya kalau Militao cedera masih ada Rudiger ya. Tapi kalau Alba cedera siapa ya? Lu ngandelin Carvajal sama si Nacho Fernandes ya.
Nah, pemain-pemain yang untuk gue udah levelnya udah bukan Real Madrid lagi. Jadi Madrid ini gambling, berharap nggak banyak yang cedera. Ya. Oke, jadi menurut lo berarti masih ada kans tahun depan Mbappe tetap ke Madrid dengan value ya. Akhirnya Madrid mungkin bayar gitu ya. Bayar tapi nggak sebanyak 200. Ya, oke. Oke, kalau gitu kita masuk ke pekan pembuka Premier League yang penuh dengan cerita gitu. Yang pertama tentunya ya biasalah, robot langsung bikin 2 gol. Ya nggak ada yang bisa diobrolin juga, emang jago banget gitu kan. Tim lo juga menang. Tapi yang kita bahas sedikit ini kan 2 tim yang lagi tadinya belum ideal ketemu langsung, itu big match antara Liverpool melawan Chelsea gitu kan. Kita lihat dulu beberapa takeaways dari pertandingan yang sebenarnya kita live reaction ini Coach. Kita yang pertama kita lihat dulu tentang regenerasi lini tengah Liverpool gitu. Apa yang works nih menurut lo, apa yang nggak works? Karena kan melepas 5 pemain senior di lini tengah sekaligus, Fabinho, kemudian ada Henderson, kemudian ada Naby Keita, James Milner, Oxlade-Chamberlain. 5-5-nya dilepas di jendela yang sama, yang datang McAllister sama Szoboszlai. Langsung diturunin nih Coach dua-duanya kemarin. Nah, tapi imbang. Terus secara permainan juga Liverpool cuma strong di 15-20 menit pertama. Apa yang bisa lo lihat dari Liverpool? Gini, Liverpool ini beruntung masih punya Thiago. Jadi kemungkinan besar dia stay. Katanya ditawarin Arab juga tapi ditolak. Cuma yang jadi masalah dengan Thiago kan rentan cedera. Satu. Kedua, kemarin kita juga lihat bahwa pada saat TAA ke tengah itu masih oke. Tapi pada saat dia di belakang berapa kali bikin kesalahan. Dan itu sering kali terjadi. Jadi dia pasang Szoboszlai, Gakpo dengan McAllister yang tiga-tiganya punya karakter menyerang. Walaupun McAllister di belakang sebagai DM didukung sama TA, tapi perubahan 4-3-3 ke 3-2-4-1 itu nggak smooth. Nggak smooth sama sekali. Maka dari itu mereka bermain 20-25 menit bagus, Spartan, siklus balas cepat. Habis itu setelah gol dianulir, mereka menurun. Akhirnya Chelsea bisa menyamakan. Lewat siapa itu? Disasi? Iya, bisa nih gitu. Jadi pada situ tuh gue berharap babak kedua Liverpool belajar dari 15 menit terakhir. Dalam arti lu nggak bisa kayak begini terus, lu bisa jebol kalau kayak begini terus. Ya ternyata nggak berubah. Nggak berubah, tetap main jelek banget di babak kedua. Nggak ada kreativitas, sering hilang bola, terlalu buru-buru counter, nggak bisa kontrol pertandingan. Nah sementara Chelsea is Chelsea. Semua pemain ingin membuktikan, jadi banyak sekali kerja keras, ototnya banyak banget. Tapi ya gue rasa fans Chelsea pun bisa lihat kreativitasnya nyaris nggak ada. Ujung-ujungnya crossing dari sayap. Tapi apakah iya lu beli pemain ratusan juta itu untuk crossing? Kan enggak. Nah intinya nggak bisa salahin pemain ataupun Pocket karena dia pun butuh waktu. Dia butuh waktu untuk bisa ngangkat ini tim lagi. Cuman kemarin beruntung dia ketemu Liverpool yang tengahnya masih balance-nya is gone. Balance-nya is bener-bener gone. Nah itu harus dirubah. Terutama Szoboszlai, Gakpo is struggling antara menyerang dan bertahan. Szoboszlai masih jauh dari cocok atau enggak. Kita udah bahas kemarin 20 menit pertama doang dia habis itu dia tenggelam juga. Hilang. Tapi kembali lagi Liverpool tuh mengalami hal yang sama, yaitu mereka harus adaptasi kedua pemain. Beda dengan City atau Arsenal. Mereka datangkan 3 pemain tapi sisanya sama semua. Jadi sistemnya sama, pemain ini tinggal ngikutin aja. Sama juga City datengin Kovacic sama Gvardiol. Sisanya udah oke, sistemnya oke. Mereka akan keangkat dengan jauh lebih gampang daripada si Chelsea sama Liverpool. Nah, MU pun demikian. Berapa pemain yang nggak begitu bagus dengan 2 pemain di lapangan datang, ya Onana ganti De Gea, ya ini butuh waktu juga untuk beradaptasi. Jadi ya itulah kenapa gue tadi bilang kardus adalah kunci, itu si Berbatov itu kardus. Nah kembali ke match kemarin, big match di atas kertas. Gue excited nonton match ini. Tahu kenapa? Karena gue pengen lihat Chelsea seperti apa, Liverpool seperti apa dengan tim baru. Bahkan gue pengen nonton Spurs.
kebetulan gue harus di sini, gue nggak bisa nonton dan gue ada kondangan tadi, jadi gue nggak sempet nonton. Tapi gue definitely akan nonton. Next week ada live comment kita Spurs lawan MU. Di situ gue bisa melihat seberapa bagusnya perubahan dari Spurs. Musim ini dengan pelatih baru dan tanpa Harry Kane itu penting sekali. Perubahan apa yang harus dilakukan? Dan itu untuk gue sih excited melihat apakah gue menilai Spurs positif atau tidak, atau nggak banyak perubahan. Karena kalau gue bilang, ya kalau gue baca di timeline Twitter gue, ya Spurs sekarang mainnya bagus, ball position is not everything. Kalau lu nggak bisa create chances, ujung-ujungnya yang lu butuh adalah kreativitas yang dimiliki oleh Arsenal sama City. Ball possession, kreativitas dan finishing. Sayangnya Arsenal tidak punya Haaland. Ya kan, that is the difference. Lord Eddie Nketiah loh. Lord Nketiah itu selevel tiang listrik yang bisa main bola itu. Oke. Jadi intinya adalah this year is excited, lihat siapa Liverpool sama Chelsea tahun lalu sudah ancur-ancuran, apakah mereka bisa bangkit atau tidak. Ya clearly kita lihat ini tadi malam pertandingan seperti memperebutkan Moise Caicedo gitu kan. Piala Caicedo. Jadi Cup. Dua-duanya butuh gitu kan, dua-duanya ngebit. Nah, ini korelasinya sama statement Jurgen Klopp setelah pertandingan kita kasih sedikit. Jadi the market is crazy, it's not a secret that we are looking for a number 6, dia bilang gitu. Jadi marketnya memang lagi gila ya, ini yang soal tikung-tikungan, yang Liverpool nikung Caicedo, terus Caicedo-nya nggak mau gitu kan. Terus sekarang harus nyari lagi kemarin. Bahkan dari kabar terakhir yang gue denger ya, itu Caicedo sekarang mempertimbangkan untuk ke Liverpool. Jadi benar-benar kayak Harry Kane lah kemarin. Sempat katanya mau bertahan. Makanya gue nggak tahu apakah ini gosip atau apakah kalau Harry Kane kan gosipnya dari media The Athletic aja itu. Iya, jadi maksudnya emang dinamis banget gitu kan. Sekarang kebutuhan kedua tim ini terhadap nomor 6 tuh terlihat jelas di pertandingan kemarin. Enzo Fernandez nggak bisa sendirian. Nggak bisa, dia butuh tandem. Betul. Kemudian Alexis McAllister, terlepas dari dia sebenarnya permainannya oke. Gue bilangnya oke. Betul. Cuman dia butuh tandem juga. Iya. Gitu. Karena kemarin Szoboszlai kalau gue lihat lebih ketarik ke kanan Coach Justin gitu. Iya. Dan dia nggak kelihatan setelah 20 menit nggak setelah kelihatan, itu cuman pressing doang gitu. Jadi nggak kelihatan. Dan yang lebih parahnya lagi ketika akhirnya harus terjadi pergantian pemain, gue ngelihat gila Liverpool downgrade banget. Iya, betul. Ketika Curtis Jones masuk, Harvey Elliott masuk, Ben Doak masuk, itu benar-benar secara level permainan tuh turun drastis. Iya, betul. Gitu. Jadi ini mungkin emang harus jadi sebuah PR yang harus diselesaikan oleh Klopp untuk segera melakukan tindakan gitu. Jangan kayak setengah-setengah kemarin. Lu nggak bisa salahin Klopp juga kalau lu nggak dikasih duit buat beli pemain. Enggak, maksud gue tuh kayak Lavia, Koci. Dia itu kan sebenarnya udah jelas Southampton minta 50. Dia nawar 45. Gapnya cuma 5. Gitu loh maksud Chelsea nawar 48, lebih parah lagi itu. Iya, maksud gue emang nggak niat. Iya, maksud gue cuma beda 5 juta tuh apa sih bedanya? Betul, apalagi lu butuh banget ya. Kecuali lu nggak butuh, betul. Gue setuju banget dan ini gue pertanyakan. Tapi mendadak lu bisa beli pemain 110 juta. Nah, Bellingham 100 lu tolak. Visinya di mana itu? Iya. Ngerti nggak? Katanya gue nggak ada uang buat beli Jude Bellingham. Jude Bellingham 110, 100. Ini Caicedo 110. Gue mending beli Bellingham daripada beli Caicedo 100 dengan duitnya sama. Ya mungkin karena sebenarnya ada bantuan juga karena ada 5 pemain yang dilepas kan. Jadi dia jadi ada duit. Mungkin dia pengennya. Enggak, tapi kan lu harus tahu bahwa 3 pemain yang dilepas mendadak itu kan cuma 2. Ya. Fabinho sama Henderson sama kan. Hendo. Yang lain kan udah lu pertimbangkan. Ya, udah nggak diperpanjang lah itu ya, mah. kalau seandainya Fabinho sama Hendo pun nggak dilepas, tetap lu butuh pemain tengah. Benar. Untuk pelapisnya Fabinho kasarnya. Ya, itu kan gue udah kasih ide semalam. Iya. Banyak ada Rabiot, McKennie. Enggak. Rabiot, McKennie, Zakaria, banyak yang murah-murah. Kalau memang pengen quantity gitu maksud gue. Iya. Tapi gini Coach Yasin, gue mau ngomongin sedikit tentang sisi Chelsea. Kan tadi malam juga kita lihat ya ada banyak banget pemain yang melakukan debut, gitu kan. Chukwuemeka, Ogi Cuku, aduh susah banget namanya. Ogi Cuku gitu, Ogi Cuku. Terus
Axel Disasi, keren banget mainnya tadi malam. Iya, jadi pemain favorit gue yang baru nih, mantap nih gitu kan. Terus juga Malo Gusto gitu kan. Terus juga Nicholas Jackson gitu. Siapa lagi ya tadi yang bikin debut ya? Selain itu ya. Oh, Robert Sanchez juga, kipernya Chelsea yang baru. Nah, gimana lo ngelihat pemain-pemain Chelsea yang semalam lo komennya adalah ini pemain tipenya sama semua, otot, nggak ada apa segala macam. Nah, berarti ini pemain-pemain kayak gini nggak bisa ngangkat Chelsea dong menurut lo? Secara satu musim keseluruhan untuk bisa merengsek ke top 4. Kalau lu lihat Arsenal butuh 4 tahun. Arsenal ini pemain juga banyak yang mediocre 4 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu pada saat Arteta masuk lah. Iya kan biasa banget. Martinelli dapat bola ribut banget sama bola. Nah, tapi ini pemain muda ini kan berkembang semua. Odegaard, Saka, Martinelli, Gapsus kan baru setahun masuk lah, 1,5 tahun. Kasarnya kan mereka butuh waktu, dan demikian juga dengan beli pemain segambreng, lu tidak tahu siapa yang bisa cepat beradaptasi atau enggak. Lu butuh waktu, nanti yang terjadi akan ada yang digeser, ada yang enggak. Nah, kayak Mudryk, dia udah setahun loh, atau setengah tahun lah. Dia udah setengah tahun masuk, sekarang tahun ini dia harus membuktikan kan. Nggak jadi starter, nah pas masuk lu lihat sendiri. Ngerti nggak? Nggak jelas juga. Nah, kayak gini kan karena dia dibanderol mahal dan kontraknya 8 tahun, makanya gue bilang agak gimana tuh kontrak 8 tahun. Ya kalau bagus, kalau nggak bagus kayak Mudryk gini. Kan lu puyeng, lu stuck dengan 8 tahun dan sementara nggak ada yang mau beli dia. Ya tapi kan gajinya nggak mahal, Koci. Gajinya cuma 98.000 pound. Ya tetap keluar. Kalau lu nggak 98.000 itu hampir 400.000 sebulan. Kali setahun itu udah 5 jutaan lah. Iya kan? Ya. Nah, ini yang menurut gua agak sedikit unik nih. Mungkin gua ekspektasi gua rendah kali ya kemarin pas nonton Chelsea awal-awal gitu ya. Kayaknya nggak mungkin langsung jelling. Tapi ternyata Pochettino bisa come up with a plan dengan limitasi pemain yang dia punya. Maksudnya secara quality ya, nggak ada yang benar-benar di atas. Akhirnya dia main kemarin kan 3 back dengan skema back sayap gitu kan. Seenggaknya bisa meredam permainan Liverpool. Ya, gitu. Tapi kita bicara Liverpool yang bukan Liverpool yang kita kenal. Yang lagi nggak perform juga Nggak gitu. perform juga. Iya. Tapi maksudnya gue ngelihatnya ya lumayan lah gitu, Coach. Maksudnya ada strategi, ada ide, level lumayan, ide Pochettino itu ada, tapi kreativitas yang nggak ada. Betul. Yang paling kerasa balik lagi nggak punya nomor 6. Wah, itu Conor Gallagher mainnya tadi malam hancur-hancuran sih gue ngeliatnya. Banyak tackling nggak jelas, gaya Inggris banget tuh. Iya, dan sekali lagi gue ngerasa tetap Chelsea butuh striker. Lu pikir lu bisa masuk 4 besar dengan Conor Gallagher? Please, dengan Nicholas Jackson kayaknya enggak. Ya, enggak. Ya lu butuh striker, betul. Tapi bukan tipe Vlahovic. Betul. Tipe yang mungkin lebih kayak siapa ya? Ya itulah kayak Rasmus Højlund mungkin menurut gua bisa gitu. Ya. Tapi sebelumnya lu setuju nggak sih pertandingan semalam antara Chelsea lawan Liverpool? Kayaknya kedua tim masih butuh pemain tambahan di skuad mereka supaya bisa compete musim ini. Ya, totally agree. Jadi mereka butuh kesegaran tambahan nih kayak ini, Koci. Karena kayak kalian yang butuh kesegaran tambahan dari Rexona Men Lime Cool yang penuh kesegaran tanpa iritasi dan pastinya bikin lebih percaya diri. Nah, kalian langsung aja klik link yang ada di pin komen. Check out sekarang buat dapetin kesegaran 72 jam dari Rexona Men Lime Cool. Tentunya kita sekali lagi menginfo kalau bahwasannya yang bekas Aldi Taher sudah diberikan secara giveaway karena nggak ada yang mau beli. Nawar. Oke? Iya. Lanjut kita masuk ke Manchester United yang akan menghadapi Wolves gitu kan. Ini kita kasih preview tipis-tipis aja. Jadi nggak, ini gue koreksi dulu Gentong. Maguire masih 50-50. Masih 50-50. Jadi belum tentu stay juga. Karena ini Maguire isunya adalah soal gaji. Ya, jadi walaupun mahar transfer sudah diterima, gajinya kan mahal di Man United, di West Ham turun. Gini, gue kalau lu ya, gue tanya gaji lu itu 280 pounds, 1.000 pounds per week. Itu berapa? Itu sekitar kali 2 hampir 6 M lah. Oke?
turun ke 100. Selisih 180 pounds, which is kira-kira 3,5 M per minggu itu. Lu mau nggak? Ya nggak mau lah. Nggak mau kan? Nah itu gue juga pertanyakan, feeling gue, oh ini mungkin naik ke 150, 175. Nah ternyata kecurigaan gue dijawab, ya dia belum deal. Tapi belum deal ini kan masih dalam tahap negosiasi, jadi masih 50-50. Dia bisa stay atau enggak, walaupun gue udah bully fans MU semua ya di sosmed gue dengan Maguire stay, tapi ini masih 50-50 lah. Ya gue ngerasa kayak sebenarnya kalau dari bracket gaji West Ham mereka masih bisa naik ke 200. 200 menurut gue adalah angka yang acceptable mungkin buat Harry karena Maguire. dia home ground. Iya. Maksudnya mungkin dengan mempertimbangkan bahwasannya tahun depan ada Euro, dia adalah kapten gitu kan, harusnya dia main week in week out gitu ya. Kalau turunnya cuma 80.000 harusnya acceptable. Cuman ya kita berharap lah, kita tengadahkan tangan semua agar Maguire stay, agar semua fans sepak bola di seluruh dunia masih bisa terhibur. Gue juga setuju sama lu kali ini bahwa Maguire harus stay. Gue harap dia jadi legendnya Man United, dibikin patung di depan Old Trafford. Jadi dia harus stay 3 tahun lagi lah, baru dia pensiun. Iya, oke. Dan Fred juga kabarnya udah mau cabut. Ya, kalau Fred fix. Fred fix nih kan. Jadi ya ditukar sama paket hemat Big Mac. Ya. Jadi kita kira-kira nih berarti menunjukkan bahwasannya Ten Hag bakal go big nih sama si Sofyan Amrabat, karena kan Amrabat juga harganya nggak mahal, 30-an doang gitu. Fred kan kejualnya 15 juta euro kalau nggak salah. Tapi kan masih kurang duitnya. McTominay masih mau dijual, Maguire dijual. Kalau itu dua-dua dijual ya mungkin ada duit lagi. Cuman setelah itu kan nggak ada duit. Jadi Amrabat tahan dulu. Oke. Nah, menghadapi Wolves yang juga tiba-tiba ditinggal ya sama pelatihnya ya, si siapa namanya? Lopetegui yang mantan pelatihnya pelatih dan 6 asistennya. 6 asistennya gitu. Jadi ini prediksi lo sendiri secara permainan nih kan, United kan berarti ada wajah baru, terlepas dari Rasmus Højlund nggak bisa main, berarti kan Rashford balik lagi jadi striker utama. Mungkin kawan kita yang dikantongin Asnawi, Garnacho akan menjadi starting 11 gitu kan. Kayak kemarin tiba-tiba Bruno yang ditaruh di kanan gitu kan, untuk mengakomodir Mount yang menjadi posisi 10. Sancho bisa di kiri, bahkan Sancho bisa jadi false 9 karena Rashford tetap pengen dari kiri. Feeling gue Garnacho nggak akan jadi starter. Anthony ada di kanan, Rashford di kiri, Sancho mungkin jadi false 9. Oke. Masih ada Mason Mount di belakang kan, masih ada Bruno atau Bruno pernah juga dipakai sebagai false 9. Ya kita nggak tahu. Intinya adalah sebenarnya belum berpengaruh lah selama mereka menang, tapi momentum yang dialamin oleh Wolves itu pengaruh besar. Iya lah, orang nggak ada bahwa lu mendadak 1 minggu sebelum kick off lu cabut. Ini berpengaruh besar. Justru MU harus bisa memanfaatkan momentum ini dengan meraih 3 poin. Udah gitu juga kan kalau enggak lu blow on. Pemain kunci Ruben Neves juga dicabut gitu. Jadi Jimenez juga cabut nggak salah. Iya, jadi Jimenez juga pindah ke Fulham ya kalau nggak salah. Jadi ini ya situasi Wolves tuh lagi bisa dibilang porak-poranda gitu dan harusnya auto win dong Goci. Harusnya auto win. Untuk harusnya di atas kertas auto win. Di atas kertas auto win no. MU is MU. pada saat fansnya yakin menang, tambah drop. Oke. Apalagi kalau tiba-tiba Lord Harry Maguire masuk gitu kan. Ya itu betul. Suka menambah kemungkinan menang tapi bagi tim lawan. Ya, tapi kita lihat dulu kutipan dari Ten Hag terkait ini debut yang tunggu-tunggu terkait Rasmus Højlund yang harus mundur. Jadi dia bilang seperti yang disampaikan sebelumnya, Højlund memiliki cedera kecil ya, dan dia tidak berada di level kebugaran yang sama seperti pemain lain yang kami miliki saat ini. Nah ini lo ngerasa gimana nih? Maksudnya kan ini mungkin banyak sekali yang menanti debutnya dibeli juga dengan harga sangat-sangat mahal, harus adaptasi di Premier League gitu kan. Ini mendingan kayak nanti pendekatannya Ten Hag ini bakal kayak cara dia nge-treat Casemiro di awal-awal, di mana nggak langsung jadi starter tapi dimasukin dulu babak kedua pelan-pelan di game yang
nggak terlalu keras, nggak terlalu Kalau nggak salah tekanannya. Casemiro itu 3-4 match pertama nggak jadi Iya, starter. jadi sub kan Nah, di awal-awal. Habis itu sekali starter Iya, terus. Starter terus, Ya. betul. Yohilun nggak jauh beda. Itu akan dilakukan Ya, menurut ya. lo pendekatannya. Ya. Berarti in this case, ya itu tadi opsi bagi si Ten Hag adalah antara bermain dengan false nine Ya. atau dia ya main nama Martial. Martial. Ya. Ya, Mas, apalagi. Mas Rizal harus Rizal. turun. Iya. Enggak, dia cedera Mas Rizal. Iya nggak, atau ya jadi si Rashford lah jadi Rashford target. atau Sancho salah satu. Nih gue ada pertanyaan sedikit nih untuk ada ide untuk nge-reinstated Mason Greenwood ke dalam skuad utama. Ini ide yang ditentang oleh mayoritas supporter wanita Man United, bahkan sampai mereka melakukan protes. Ya, tahu gitu. ya. Gimana menurut lo dari sisi taktikal? Gue nggak ngomong politik deh, gue ngomong taktikal nih. Sekarang kondisinya United butuh, ya. Mas Rizal cedera, gitu. Kalau lu sebagai Ten Hag, Koci, ini ada pemain yang bagus, gitu kan? Ya. Dia udah terbukti apa sih namanya? Udah dicabut lah tuntutannya dari si pacarnya aja mereka udah kawin gitu. Dan sama polisi juga udah dilepas. Nah, itu maksud nggak gua. ada tuntutan. Nggak ada tuntutan. Nah, apakah menurut lu dia pantas diberikan kesempatan kedua? Gini, Ten Hag selalu bilang saya bekerja untuk klub, Oke. untuk kepentingan klub. Ya. Jadi yang semua dilakukan oleh Ten Hag demi kepentingan klub, termasuk dengan Greenwood. Ya. Sikonya kan adalah mereka tidak bisa beli pemain baru, nggak Betul. banyak, ya kan? Jadi idealnya Greenwood di loan setahun ke Italia, ke Spanyol, keluar Inggris, setahun semua cooling down, dia balik lagi Juve lah. atau Terima Juve, lah. ya terserah lah. Cuman ini kan bukan sikon yang ideal. Ya. Jadi lihat sikon sekarang, gue jadi Ten Hag, gue pertahankan karena this guy bakatnya itu luar biasa. Betul. Bakatnya luar biasa. Hanya memang dia harus adaptasi. Semoga dia belajar dari kasus ini. Dia bisa tempernya bisa dikontrol, emosinya bisa dikontrol sehingga dia bisa punya added value kepada squad MU di depan. Nah kalau seandainya dia masuk, Sancho tetap ya tahun depan bisa dijual tuh Sancho. Ya, kayaknya Jadi melihat sikon sekarang, gue bilang Greenwood akan stay. Sancho juga nggak ada yang mau ngambil, udah dibanderol 40 Iya, juta nggak ada yang exactly. nawar. Iya, betul. Iya. Oke, gimana menurut kalian para Dodi yang ada di rumah? Dodi itu sekarang panggilannya Domba The Derby. Anjay, keren ya. Gue ngasih nama penontonnya. Oke, kalian sepakat nggak dengan Coach Justin apakah akan memberikan kesempatan karena ya udah nggak ada masa depan bersama Jadon Sancho yang udah ini musim ketiga ya berarti ya dia. Iya. Nggak dibeli segitu mahal, nggak flourish juga yang katanya mental Nggak issue akan lah, juga. apalah segala Itu macam. gue kalau yang ngikutin gue tahu. Iya. Gue udah bilang dari awal, this guy value-nya cuma 30 juta. Dibeli. Tapi nggak ada yang percaya, terus Iya. fans MU. Tapi after 2 tahun, ya ternyata coach bener ya. Oke, kalau gitu segitu dulu episode kali ini. Kita akan berjumpa kembali di weekend nanti untuk live reaction antara pertandingan Spurs lawan MU. Lawan MU. Jangan lupa tentunya buat kalian tidak lupa saya mengingatkan langsung klik pin komen link produk yang ada di Di pin bawah ini. komen untuk mendapatkan kesegaran selama 72 jam karena memang kita ada promo-promo khusus cashback dari Unilever. Yang pertama tentunya dengan kehadiran Coach Justin, kalian mendapatkan cashback sebesar 25.000 dengan kode promo Unilever 25K dan tentunya juga ada cashback 40.000 dengan kode promo Unilever 40K yang berlaku untuk semua produk Unilever buat kalian belanja di marketplace kesayangan kalian. Tapi tentunya jangan lupa wajib nyetok yang Lime Cool karena ini kesegarannya selama 72 jam gitu. Oke, langsung di klik pin komen dan juga buat kalian yang nonton dari laptop bisa di scan pakai QR code-nya. Langsung di check out, langsung belanja, tentunya di support biar program kita panjang terus Tetap Coach stay, Justin, betul. gitu. Oke, kalau gitu kita enjoy the moment. Premier League is back. Ya, betul sekali. Disasi, bisa sih. Iya, kalau gitu gua Hanif Tamrin pamit. Thank you. Segar tahan lama dengan kekuatan alam. Baru Rexona Men Natural Fresh. Lebih segar. Line Cool dengan 3 kali kekuatan kesegaran. Charcoal Fresh. 3 kali lawan bakteri. Segar tahan lama dan percaya diri apapun aktivitasmu. Baru Rexona Men Natural Fresh.